Kejahatan seksual terhadap anak terungkap dalam waktu berdekatan di Jakarta Selatan. Seorang pria diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak. Sementara pada kasus lain, dua pria tua diduga memperkosa 7 anak di bawah umur. Itu kalau bohong pasti tahu perempuan. Iya Pak, saya tanya Rana selalu udah kayak gitu Pak. Cukup ditanya. Nggak ada alasan, ngapain? Kan nanya-nanya sunat. Pria berinisial F yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak di bawah umur ini mencoba berkelit saat puluhan warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan menggeruduk rumahnya pada Senin malam lalu. Terduga pelaku yang mencoba melarikan diri tak bisa berkutik. Ia pun kemudian menjadi bulan-bulanan puluhan warga yang mengepung rumahnya. Kasus dugaan pelecehan seksual ini terungkap setelah salah seorang anak mengadu ke orang tuanya telah mendapatkan perlakuan asusila di rumah terduga pelaku. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan voucher isi ulang game online dengan harga murah. Disitulah pelecehan itu dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan voucher tersebut. Kejadian ini diduga berlangsung lama. Informasinya, sedikitnya 14 anak laki-laki berusia sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual pria berinisial F itu. Sementara itu di tempat terpisah, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkapkan penangkapan dua pria tua bernama Jamaluddin dan Arnold dari sebuah rumah di kawasan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan. Kedua pria tua itu ditangkap setelah dugaan perkosaan terhadap 7 anak perempuan di bawah umur terbongkar. Aksi bejat kedua pelaku terbongkar setelah salah satu keluarga korban melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dua kasus pencabulan ini, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar. Selamat sore Pak Kasat. Pak Kasat, selamat sore. Ya. Pak, bagaimana modus dua pria tua itu memperkosa 7 korbannya, Pak? Ya, ini berarti tentang perkara yang pertama ya, dengan tersangka 2 orang. Memang secara umum apa yang diperbuat oleh kedua pelaku tersebut tentunya merupakan bagian dari materi penyidikan. Di sini ada beberapa indikasi yang dilakukan berkaitan dengan upaya untuk membujuk dan merayu kepada para korban anak, yang kemudian terjadilah peristiwa yang sebagaimana saat ini kita lakukan tindakan penyidikan. Ya, itu dibujuk atau dirayu itu dikasih iming-iming, iming-imingnya apa begitu sehingga 7 korbannya ini kemudian mau begitu, Pak? Ya, begini, prinsipnya yang kita dalami adalah berkaitan dengan profil anak. Tentunya ini merupakan kategori rentan yang harus kita kaji secara dalam. Apapun itu yang diperbuat oleh pelaku, apakah itu paksaan, bujukan, rayuan, iming-iming, dan sebagainya, saya kira ini akan berkaitan dengan mental psikologis bagi anak untuk merespon apa yang disuruh atau yang ditekankan oleh para pelaku. Sehingga memang dari beberapa bentuk-bentuk inilah yang kemudian kita tampung sebagai bagian untuk mengumpulkan alat bukti dari upaya penyidikan kita. Baik, ini dua pelaku ini melakukan aksinya secara bersamaan kah? Kemudian sudah berapa kali mereka memperkosa korbannya, Pak? Nah, ini berbeda ya Mbak, ada 2 pelaku dari 2 lokasi yang juga tidak sama walaupun masih di dalam satu lingkungan sosial. Kemudian dari interaksi di dalam lingkungan inilah yang kemudian kita tarik menjadi satu rangkaian peristiwa pidana tentunya sebagaimana yang kita sidik. Dan memang ada beberapa kali perbuatan-perbuatan yang kemudian kita kategorikan sebagai apakah itu persetubuhan atau cabul gitu.
Baik, lalu bisa diceritakan Pak bagaimana kasus ini kemudian bisa terungkap akhirnya? Ya, pada prinsipnya tidak lepas dari apa yang disampaikan, dilaporkan oleh masyarakat. Tentunya semua masyarakat diberikan akses dan berhak untuk melaporkan semua peristiwa-peristiwa yang sekiranya dapat kita tangani. Maka kami juga tentunya berkewajiban untuk merespon, melayani apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan ini memang pada prinsipnya bagaimana ini bisa kita dalami, ini terkuat tentunya tidak lain atas adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, Pak Kasat, hubungan pelaku ini seperti apa? Seberapa dekat pelaku ini dengan korban-korbannya, Pak? Ya, inilah yang saat ini memang masih menjadi kajian dari kami ya Mbak. Kita tentunya penyidik tidak hanya membedah peristiwa ini dari aspek pidana saja, tetapi kami juga berupaya melihat secara lebih luas, baik itu dari profil para tersangka sendiri maupun dari aspek lingkungan sosial yang berkaitan dengan para pelaku dan korban berdomisili. Tentunya ini masih menjadi bagian dari pendalaman kita. Kalau seberapa dekat saya kira itu relatif dan masih perlu untuk kita kaji bersama pihak eksternal, pihak pemerintah yang sekiranya berkompeten terhadap permasalahan ini. Ya, pelaku ini tinggalnya berdekatankah dengan tempat tinggal korbannya, Pak? Ya, memang masih dalam satu lingkungan yang sama ya. Masih dalam satu area yang sama. Baik, lalu kemudian jerat hukum apa ini yang akan menanti kedua pelaku tersebut? Tentunya kita mengacu pada undang-undang perlindungan anak dan apa yang diperbuat oleh pelaku kita kenakan dengan beberapa konstruksi rumusan pasal yang berkaitan dengan larangan persetubuhan maupun cabul terhadap anak itu ya. Baik, terima kasih informasinya Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar. Selamat sore, Pak.